Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabrak truk yang parkir di bahu jalan, seorang pemotor tewas. Pilkada serentak membawa berkah bagi petugas musiman yang menyortir dan melipat surat suara. Para calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah adu gagasan dalam debat publik perdana Pilkada Jawa Tengah. Ya, adanya pilkada serentak ternyata membawa berkah bagi warga yang ditugaskan sebagai petugas musiman menyortir dan melipat surat suara. Besarnya upah saat pemilu Februari lalu membuat warga ingin lagi bertugas saat pilkada serentak tahun ini. Ramai tetapi tertib. Begitulah proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan kepala daerah di Boyolali. Ada 250 petugas musiman yang sibuk menyortir dan melipat surat suara pemilihan untuk gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Sebagian dari mereka ternyata pernah melakukan tugas serupa saat pemilu Februari lalu. Bagi mereka, tugas melipat surat suara kali ini bisa lebih cepat karena ukurannya tidak selebar dan sebanyak kemarin. Upah yang didapatkan pun cukup lumayan, sehingga saat diminta kembali untuk menjadi petugas musiman, mereka tak menolak. Karena untuk menambah uang jajan anak. Udah 2 kali. Ini. Udah 2 kali. Kalau sebelumnya kemarin di apa? Sebelumnya di sini, di apa yang pilpres itu. Ya membantu sekali sih untuk buat tambah-tambahan uang jajan anak. KPU Kabupaten Boyolali menargetkan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur memakan waktu 3 hari. Setelah rampung, barulah mereka akan melipat surat suara untuk pemilihan calon bupati dan wakil bupati. 851.494 lembar surat suara pemilihan gubernur yang akan dilipat. Kami rencanakan kegiatan ini nanti selesai dalam waktu 3 hari untuk satu jenis surat suara. Terus kemudian kami lanjutkan nanti pelipatan untuk yang surat suara bupati dan wakil bupati. Sudah datang juga, sudah siap untuk dilipat juga. Ada 851.494 lembar. Usai tahapan ini, KPU Boyolali melanjutkan proses pengiriman surat suara dalam kertas sampul. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, debat publik perdana calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah digelar pada Rabu malam. Pada kesempatan itu kedua pasangan calon saling beradu gagasan serta menyampaikan visi misi untuk menjadikan Provinsi Jawa Tengah semakin lebih baik. Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi Taji Yasin mengikuti debat publik pertama di Pilgub Jawa Tengah. Debat perdana yang digelar oleh KPU di Marina Convention Center Kota Semarang pada Rabu malam berfokus pada tema tata kelola pemerintahan, kepemimpinan dan reformasi birokrasi menuju Jawa Tengah dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pada kesempatan ini, kedua pasangan calon menyampaikan visi misinya. Mereka juga beradu gagasan terkait pelayanan publik, tata kelola birokrasi, hingga masalah desa Temperak yang masih minim fasilitas dan akses. Menurut mantan Panglima TNI Andika Perkasa, debat terbuka ini merupakan sebuah diskusi soal program masing-masing paslon, sehingga jika ada kekurangan, hal itu bisa ditutupi ke depannya. Karena benar-benar kami melihatnya sebagai sebuah diskusi, karena dari diskusi ini kita tahu misalnya apa program dari pasangan Mas Lutfi dengan Gus Yassin, sehingga apa yang mungkin kami belum lengkap itu bisa kami lengkapi. Sementara mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut jika ia dan Gus Yassin terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, ia diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah.
Kita nanti akan mengintegrasikan daripada program-program pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, sebagaimana diperintahkan kepada kami dengan Gus Yassin untuk kiranya nanti bisa mampu menjadi bermanfaat untuk masyarakat kita, khususnya wilayah Jawa Tengah. Pernyataan yang disusun pada debat kali ini disusun oleh 6 panelis yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi. Selanjutnya debat publik putaran kedua dan ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 10 dan 20 November 2024. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, informasi lainnya, Komando Resort Militer Korem 073 Maku Tarama Salatiga menggelar simulasi penanganan kerusuhan. Simulasi itu dilakukan agar personel TNI dan Polri lebih siap dan sigap serta memahami tugas pokok saat menghadapi berada dalam situasi tersebut. Dua pendukung pasangan calon wali kota sama-sama menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Salatiga. Kedua pendukung bersikukuh ingin memenangkan paslon yang mereka dukung. Suasana semakin memanas dan akhirnya kedua kelompok massa ini terlibat bentrok. Tim gabungan dari TNI dan polisi berusaha menghalau kedua kelompok yang bersih tegang. Aparat gabungan berusaha melerai dengan menggunakan tameng, gas air mata hingga anjing penyerang. Tetapi ini bukanlah kericuhan sungguhan, ini hanya simulasi penanganan kerusuhan jika terjadi pada pilkada mendatang. Tujuannya agar personil TNI dan Polri lebih siap dan memahami tugas pokoknya jika berada dalam situasi dan kondisi yang bisa terjadi kapan saja. Sasaran jangka pendeknya adalah mengantisipasi di bulan depan kita akan pemerintah daerah akan melaksanakan pemilu kada. Harapannya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, namun bila memang situasi tidak terkendali dan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, maka latihan ini sebagai langkah awal kesiapan aparat gabungan untuk mengatasi keadaan yang tidak kondusif demikian. Untuk mengamankan jalannya pilkada, TNI akan mengerahkan 350 personel, sementara polisi akan mengerahkan 500 personel. Yulianto melaporkan dari Salatiga.